strategi kalian ya. Ya lebih jelasan kamu sih ngomong lah. Tommy yang ngomong kan diulang-ulang kesuwen, kamu yang ngomong paling 10 menit. Lah ya intinya ya podo apa law of attraction, vibrasi. Mari gitu apa subconscious sampai sampai conscious. Terus apa lagi? Ya lek sing tadi sih ya yang sudah kita pernah diajarin. Gitu. Li, share dong, Li rekamannya, Li. Hah? Share rekamannya, kamu record screen ya? Iya. Minta dong. Dike bayaran apa, Li, jadi asisten? Dike buku gratis kek, coaching gratis kek? Enggak, ya itu justru karena kan jadi beberapa hal malah tak rekami, padahal ya bagiku ya wis mesti enggak terlalu ya tak rekami sih akhirnya. Tapi kayaknya dia berhasil IG live-nya berhasil di save itu. Soalnya lain enggak dia pasti wis ngontek lagi. Ini enggak minta Loh ayo kasih sharing dah. Sharing mana dah? Lo ya wis sing kayak tadi terus ngomong ini. Spotlight ini kok. Ya jelas no Toli. Nah, terus ini loh, ada lagi. Don't wish things will better, wish you were better. When you get better. Lah iki les bahasa Inggris dah. Hah? Kok les bahasa Inggris gini? Suruh Lutfi nerjemano itu loh. Loh, gini loh. Lili ngomong kok aku jadi kayak les bahasa Inggris. Gini loh, Li. Poin sing kamu tangkap itu apa hari ini? Motivasi apa atau mungkin pola pikir seperti apa yang harus diberikan? Nah, apa? Kita nggak sempat ngikuti. Ya, dia bilang change your mind. Ya toh. Terus kan kita kalau kita positif, vibrasi kita kan juga kita itu nariknya yang positif. Terus bilang bahwa I am rich, berarti kita say in present tense. Jadi kita ngomong bukan seakan-akan wah nanti aku akan kaya, tapi enggak, aku sudah, I am rich. Kayak ngomong gitu. Jadi maksudnya bicara tentang belief. Yes. Terus dan berlaku berarti as if I'm already rich gitu. Temenan kayak les bahasa Inggris ini. Saya dilanjut nopo gak iki? Lanjut lah. Cancel gendeng iki ono spotlight temenan iki sing ngena. Ya apa iki lek cancel? Ya tak cancel wis. Ayo. Cerita wis. Aneh-aneh lu. Wis. Tak cancel. Terus mari gitu upgrade yourself. Ya, jadi kita mesti upgrade diri sendiri. Terus kan kita juga melihat bahwa orang yang sukses dia tuh melakukan hal-hal yang selalu mengupgrade dirinya sendiri, misal baca buku, kemudian apa lagi? Jadi tetap bangun pagi, tidak berleha-leha, hal-hal yang seperti itu. Jadi kalau kita mau sukses, kita mau dapat sesuatu ya kita jangan di rumah tapi berleha-leha tok, nyantai-nyantai tok, nothing to do, tidak do better daripada yang before ya seperti itu. Terus yang paling penting ya do not complain, jangan mengeluh. Jadi ngomong waduh ini keadaan kayak gini apa ya gini-gini, pokoknya ngeluh-ngeluh gitu nggak boleh. Seperti itu. Jadi kita harus selalu berpikir dari yang sisi yang positifnya. Kemudian ya Li, lu mendadak pinter bahasa Inggris, Li. Iya. Mendadak pinter bahasa Inggris sih. Ya ini sing kayak ngomong dari guru nih. Gini. Daripada kamu berusaha menyamakan seperti yang dia ngomong, gini loh. Apa yang kamu tangkap tadi di sesi Tommy yang bisa kamu berikan ke kita? Gitu aja. Bahasamu, nggak usah bahasa Tommy, bahasamu. Sehingga jadi satu bahan motivasi, mungkin bahan inspirasi, sesuatu lah yang bisa kita terima. Ayo, dengan bahasamu Dewi. Malah ngilang loh. Hah? Malah ngilang loh. Ya ngilang loh. Ternyata aku lihat di sini kepalaku tok sing ketok di laptopku. Ayo, Li. Ayo apa ya wes sing tadi tak omongno itu ya wes ya berarti apa namanya ya kita pokoknya sekarang melakukan yang ya hal-hal yang benar-benar menuju
kita lek mau sukses berarti kita punya misalnya kayak timetable, kita harus melakukan yang seperti Jigi ngomong juga sih kemarin, pokoknya melakukan ya broadcast kayak konteki orang-orang kayak sapai nasabah kita, sapai agent kita, hal-hal tak seperti itu potong yang sebentar. SP17 yang usia milenial dan kondisi sekarang produksi lagi bagus siapa? Selain Stanley. Yang case-nya lumayan banyak, bukan API-nya yang gede. Saya butuh case-nya yang banyak. Ada nggak? Feli kali ya. Feli. C Marta sama Feli. Marta mana Marta? Marta, boleh muncul sebentar Marta? Marta udah ada nggak? Di sini kok Ya, di Ko. tempatku kok belum ketok ya siapa Marta aja ya? yang sudah hadir. Marta mana Marta? Halo, Ko. Oke, Marta saya minta tolong kamu kasih 5 menit waktu boleh nggak? Ini, jadi di dalam grup Zoom ini sekarang ada beberapa agent baru dan mungkin usianya juga sebaya kayak kamu, artinya milenial, ya. Saya kepingin tahu kamu harus ceritakan dengan sejujur-jujurnya, setulus-tulusnya, ya apa sih caranya dapat calon nasabah, approach-nya kondisi sekarang, apa yang kamu lakukan sampai akhirnya bisa closing. Mungkin dengan beberapa case, kamu bisa rangkum, jadi seperti inilah gayamu, dailymu seperti apa. Jadi paling enggak setelah mereka dengar penjelasanmu, mereka tahu apa yang harus dilakukan mulai besok. Ya, ayo, thank you. Upahmu besar di surga kalau tulus. Ayo. Philip, kamu awas ya, Philip. Love you, C. Ini Marta ini, teman-teman, Marta ini salah satu lulusan MBC. Jadi kalau Anda mau sukses, mau hebat kayak Marta, Anda jangan pernah melewatkan MBC, khusus yang milenial ya, Millennial Business Club. Nah ini dulu. Dan pernah kena hukum. Nah ini salah satu murid MBC yang saya hukum, ya, pulang bawa celurit, mau nyelurit saya, tapi hari ini sukses, ya. Oke, Marta, ayo cerita yang tulus, yuk, saya tunggu. Oke. Di masa COVID ini ya khususnya ya. Ya. Yang aku lakukan itu langsung konteks secara langsung, jadi japri langsung sama orang-orang yang memang sudah kenal Marta ya. Jadi Marta cuma sharing tentang fact finding dulu pastinya, fact finding sama mereka, keadaan mereka gimana, ada proteksi apa. Di sini cara Marta kalau jualan tuh pasti pakai cara pendekatan yang paling banyak. Jadi kayak beberapa juga kayak Marta punya agent, Marta push dia untuk dia sharing ke, Marta pernah masuk ke saudaranya tapi nggak masuk. Terus kemarin dia karena kepepet kerja itu diliburkan dan nggak dapat gaji, akhirnya dia mau tanya ke Marta, gimana sih aku bisa dapat uang? Akhirnya Marta sharing, yang dia harus lakukan adalah dia sharing aja ke saudaranya, nanti Marta eksekusi. Jadi tadi itu dia dapat dua nasabah dari saudaranya. Yang Marta lakukan itu, terus Marta juga jauh ini kayak sharing-sharing ke agennya Marta beberapa itu untuk edukasi ke saudara-saudara dekatnya, karena Marta merasa kalau Marta mau prospek di luar orang yang belum trust sama Marta itu susah. Jadi Marta lebih pendekatan ke orang-orang yang memang sudah kenal Marta dan tahu Marta bagaimana. Jadi cara masuknya kayak gitu. Ini beberapa memang Marta udah prospek lewat chat sama lewat telepon biasanya. Yang beberapa masih pending. Jadi Marta follow up terus biasanya. Jadi kayak beberapa nggak ngomong tentang asuransi aja, tapi Marta tarik ulur ya, jadi kayak sebentar ngomong asuransi, sebentar tidak, sebentar ngomong asuransi, kadang komen di IG kayak gitu-gitu sih. Jadi tarik ulur santai-santai aja sih kalau di masa-masa COVID ini. Gitu aja sih, nggak terlalu banyak ada yang jurus-jurus gimana-gimana. Ini yang Marta ceritakan Marta tentang ke tim. Yang saya kepingin tahu adalah kalau aku sendiri. Anggap gini loh, as a producer, as an agent, gimana cara dapat closingan? Sebagai orang milenial kan, paham nggak maksudku? Mulai urut dari depan caramu action sampai bisa closing. Nah, gimana? Ayo. Katanya khusus di COVID ini tahu? Ya, kondisi sekarang. Sebenarnya ini Cliff nggak punya data yang valid loh. Kok dia bilang cashku paling banyak ini nakal. Aku kemarin tuh memang beberapa case ini itu pendingan sebelum COVID. Atau Tapi gini, juga ada.
Atau gini aja, agent-agentmu kan berarti banyak closingan kan dari ceritamu tadi. Dibilang banyak. Jadi agent-agentku ini juga buka buat dirinya sendiri, sama lagi memang pendekatan sama keluarganya, Marta push ke situ sih. Nah, apa yang mereka lakukan ke keluarganya? Keluarga inti atau keluarga ipar sepupu Keluarga atau inti, gimana? keluarga inti. Di luar keluarga inti nggak ada? Keluarga inti, keluarga deket kayak inti tuh kayak apa ya? Tantenya, kayak mamanya gitu kan? Ada. Jadi Nah, mereka memang via chat aja. nah, gimana? Apa yang dichatin? Apa yang di chatting? Iya, dia kirim flyer dulu atau langsung ngechat atau apa gitu loh. Banyak karakter ya. Ada kalau kayak punyanya agentku, yang satunya tuh dia ke rumah saudaranya. Jadi dia di tengah-tengah COVID ini datang ke rumah saudaranya itu, dia langsung bilang, polismu, kamu punya polis ya? Oh iya punya. Di-review sama Marta. Nah, kan mereka kenal juga Marta kan. Oh di-review kan. Terus aku harus kayak gimana ta? Jadi Marta yang eksekusi, Marta telepon gitu. Itu satu. Yang satunya dia langsung chat. Misal kayak punya polisnya apa isinya, minta ringkasan polis. Nih Marta bantu lihat kan, Marta ajarin dia nanti ngomong sama saudaranya. Terus nanti mungkin kita cari dia tak suspect finding bla bla bla. Nanti kita cari celahnya dia masuk ke konsep apa. Dan dia kalau bisa memperbaiki polisnya si saudaranya diperbaiki. Jadi Marta juga menitik beratkan bahwa intinya kita menolong untuk kepentingan si calon nasabah, dan kebanyakan memang mereka terbuka akhirnya karena agen-agenku menitik beratkan pada kepentingan si nasabahnya langsung sih. Jadi kebanyakannya gampang terbukanya di situ. Oke, thank you Marta. Teman-teman, jadi saya garis bawah ya, sekali lagi kondisi corona nggak corona sebenarnya nggak ada yang beda. Yang membedakan cuma satu aja, yaitu kadang nggak bisa ketemu tatap muka. Tetapi caranya sama, anggaplah ada udah ketemu orang, kan ngomong kan biasanya. Nah sekarang ngomongnya diganti, jadi chatting atau jadi voice note, cuman gitu aja. Paham ya? Contoh nih, saya biasa prospek Marta ke rumah, ketemu face to face ngomong. Nah sekarang face to face ke rumah itu saya ganti cuman dengan mungkin Zoom, video call, chatting, atau voice note. Jadi jangan ada yang merasa bahwa kondisi hari ini membuat Anda tidak bisa closing. Ya, tetapi karena mindset Anda merasa nggak bisa closing, ya Anda nggak closing. Tetapi kalau Anda merasa bahwa closing itu tetap bisa terjadi karena di satu sisi mereka juga lagi sangat peduli tentang insurance, ayo lakuin. Ya, seperti itu aja pesan saya di awal. Oke, sekarang udah jam 7:30 ya. Kita udah mau masuk ke mapping class. Teman-teman, tanpa perpanjang waktu lagi, kita panggil speaker kita yang spesialis, selalu suka nyeletuk, suka bully orang, ya, suka iseng. Tapi ternyata kenakalan dia setiap tahun nggak pernah nggak double star club, ya, nggak pernah nggak double star club. Sehingga saya sih selalu masuk klub-klubnya Prudential. Oleh sebab itu, PCC, ya, dia udah PCC juga. Jadi di Berlin ke night club deh kok. Oh iya. Live show, bukan night club, live show sekarang. Ya, nanti yang mau stikernya Regnaldo lagi mau striptease open ya. Jadi Rek itu ya, tambahin sedikit ya. Rek itu pertama kali join, 1 tahun pertama tuh omsetnya 1,2 miliar langsung tahun pertama total. Dari pertama join sampai kan karena joinnya di akhir tahun, tapi setahun lebih 2 bulan itu totalnya 1,4 miliar ya. Ini loh modelnya kayak gini loh. Modelnya bonceng wis pokoknya. Ini efek kamera nih, makanya kayak gini. Ini membuktikan bahwa untuk bisa jago closing, untuk sukses nggak perlu ganteng ya, nggak perlu cantik. Kayak gini pun bisa sukses ya. Apalagi yang merasa lebih ganteng dari Rek, Anda peluang jauh lebih gede. Ya, oke Rek, tanpa perpanjang waktu lagi, kita kasih 6 jam ke depan ini buat ke kamu ya. Thank you Rek. Oh, kok tolong gini ya. Aku bisa minta request ini aja kok. Baik pertanyaanku biar ngomongku nggak ngelantur kok. Biar langsung padat jelas. Jangan dikasih Sun. Nah, poin-poinnya kemana kok? Kamu ngelantur terinspirasi kok saya. Apa ngelantur Rolis? Sunairo, jangan dikasih poin ya. Tidak sesuai dengan prosedur dia. Atau gini loh Rek. Aja. Saya pandu kamu sedikit ya. Ya, tolong pandu ya, Pak. Kamu cerita dulu backgroundmu ini siapa. Ya, di balik cerita backgroundmu pasti ada sesuatu yang bisa untuk dipakai sebagai bahan motivasi dan menginspirasi orang lain. Ya, nggak boleh ditambah-tambahin, harus jujur sejujur-jujurnya.
Walaupun siap. wajahmu kelihatan nggak jujur, ya saya jujur lah hari ini. Ya, yang pertama, setelah kamu cerita backgroundmu, kamu cerita di awal kamu prospek itu seperti apa, dan tentunya dengan kondisi hari ini kamu seperti apa. Ada dua perbedaan. Ya. Oh iya. Nah, di situ pasti terjadi cerita yang banyak banget. Ya, nanti saya sambil baca di message, begitu ada yang tanya, ada jeda, saya akan sambung dengan pertanyaan orang itu. Ya, jadi Ya, kamu ya, fokus aja dengan dirimu sendiri. Ya, thank you. Oke. Ya. Jadi saya mau cerita pertama background saya. Jadi saya ini termasuk tipe orang yang introvert, pragmatis. Pragmatis itu tipe orang yang dia nggak bisa punya banyak teman. Karena saya jujur, saya kalau dulu pada saat SMA, kuliah pun saya mau ngomong sama orang itu saya nggak berani. Karena saya, ya apa ya, saya kayak, apalagi saya dari luar pulau ya, ngomong sama orang dari Surabaya, bahasanya pun nggak nyambung, saya akhirnya jadi nggak pede. Akibatnya, ya udah, saya punya teman dulu pas SMA itu hampir nggak ada. Pas menginjak kelas 3 baru lumayan punya teman, itu pun paling cuma 4 apa 5 lah. Karena saya nggak tahu saya mesti mau gimana, karena setiap kali ada kumpul-kumpul saya ya kebanyakan diam, saya nggak bisa ngomong. Bukan saya ngomong gimana, karena saya nggak bisa gimana ya, kayak orang sanguin gitu loh. Kalau ada dia bisa ceria kayak gitu. Nah, saya tipe orang yang seperti itu. Terus suatu ketika saya kan nginap di rumahnya paman saya. Di rumah paman saya itu setiap malam minggu, setiap kali orang keluar, anak-anak umumnya pulang pagi, saya enggak, saya nonton sampai pagi. Jadi saya hanya bermodalkan komputer sama TV, ya sampai pagi juga waktu itu, tapi saya subuhnya di rumah, saya nggak kemana-mana. Sampai paman saya juga bingung loh, kamu ini malam minggu ya di rumah, pulang sekolah ya langsung pulang, kok nggak ada kehidupan tuh loh, sebagai anak muda yang seperti biasanya. Nah, akhirnya paman saya ngomong, kamu tuh harus pintar bergaul, karena paman saya itu orangnya nggak pintar bergaul. Paman saya pintar bergaul, tapi secara akademis biasa-biasa saja. Tapi karena dia pintar bergaul, dia bisa approaching orang sehingga banyak proyek masuk ke dia. Nah, dia ngomong, kamu sekarang bahasa approaching ya. Zaman dulu nggak ngomong gitu. Intinya yang saya tangkap itu approaching. Kamu harus pintar. Gimana bangun hubungan, dekatin orang, supaya proyek-proyek itu banyak masuk. Jadi kamu nggak usah pintar lah. Kalau paman saya ngomong, saya nggak pintar, tapi saya pintar dekatin orang, akhirnya banyak orang suka, proyek masuk. Kalau kamu model kayak gini, kamu harus ngambil suatu profesi yang dimana orang yang nyari kamu. Menurut teman saya, profesi tersebut cuma kalau nggak dokter, insinyur, pengacara, nggak tahu apa lagi. Karena saya cuma tertariknya, yang menurut saya bisa, kalau pengacara kan harus pintar ngomong, saya nggak pintar ngomong. Saya akhirnya pilih mungkin dokter ya. Nah, saya pikir tes lah dokter di UNER, nggak diterima. Habis itu ke Hang Tua, nggak diterima. Karena nggak diterima, sekarang masuknya harus ke insinyur. Nah, pada saat itu menurut orang-orang yang bagus itu adalah Petra. Masuklah saya di Petra. Nah, saya masuk Petra, saya kuliah sampai lulus, ya IPK 3, lah, enggak sampai kumlot, ya biasa standar 3, karena kenapa? IPK, katanya orang-orang IPK minimal 2,75. Saya lulus, setelah saya lulus saya mulai kerja cari pengalaman. Cari pengalaman setelah 2-3 tahun, mama saya ini ngomong, kamu kalau sudah timba pengalaman, nanti kamu pulang ke Dobo, saya dari Dobo, untuk kerjain proyek pemerintah. Sana zaman itu ramainya bangun jalan sama bangun jembatan. Tapi mama saya ngomong, kamu mendingan ambil S2. Nah, saya orangnya gitu. Gimana ya, nggak punya visi tujuan, orang yang ngarahin saya. Karena orang pragmatis ya, saya nggak tahu saya mesti ngapain ya. Saya gitu orangnya, kayak mengalir, nggak ada punya tujuan gitu pada saat itu. Saya cuma benar nurut aja, apa kata mama saya nurut, kayak gitu. Dan itu pun saya terapkan pada saat saya di Prudential. Apa kata CR ini datang, ya saya datang. Padahal pada saat saya datang pun,
nggak tahu ini apaan sih, ini acara ini sih, acara MQ ini acara apaan, saya pun nggak tahu ini acara apa. Tapi pertama saya orangnya nurut, pertama. Yang kedua, saya orangnya sungkan untuk nolak. Orang pragmatis ya wajar ya, mau ngomong tidak itu nggak enak. Apalagi ketemu CR nih tipenya kolerik. Wah, menciut saya. Akhirnya mau nggak mau, ya nurut akhirnya. Karena memang saya tipenya penurut, walaupun diperintah sama orang yang lain pun ya saya pasti nurut. Saya gitu. Akhirnya saya ambil S2, terus saya kuliah. Setelah lulus, saya pulang ke Dobo untuk lihat situasi. Kata mama saya, kamu lihat di Dobo kayak gimana, terus kamu bandingkan sama Surabaya, terserah kamu mau berkarir di mana, itu bilang. Akhirnya saya memutuskan di Dobo. Jadi akhirnya mama saya ngomong, kamu nikah dulu aja baru pulang Dobo. Nah, akhirnya saya memutuskan nikah tanpa punya suatu pekerjaan yang tetap saat itu. Karena pada saat saya ambil S2, saya sudah nggak kerja lagi. Karena saya orangnya fokus. Ini ya ini. Saya nggak bisa kerja saya nggak bisa kerja dua hal dalam satu maksudnya gini, saya nggak bisa kerja ini dan ini. Saya pun kalau lagi telepon istri saya ngomong, saya nggak bisa. Saya orangnya ini. Saya orangnya lebih suka fokus kayak gini. Akhirnya saya nikah dan mama saya kebetulan karena kita tinggal di Dobo ya. Dobo kan nggak ada lab dan lain-lain. Mama saya akhirnya pergi di Penang pada saat itu untuk cek lab. Ternyata hasil darah mama saya jelek, CEA-nya tinggi, dokter curiga cancer. Hingga kita harus berobatin mama. Saat itu pun saya nggak tahu itu asuransi itu apa. Saya pernah ditawarin teman pun saya nggak terlalu dengerin karena saya merasa keluarga saya nggak pernah ada sakit sesuatu yang parah ya. Keluarga saya sih keluarga yang bisa dibilang sampai sekarang yang masuk rumah sakit cuma mama saya. DB pun nggak pernah keluarga saya. Makanya saya merasa asuransi itu nggak cocok buat saya karena saya nggak pernah sakit kok. Tapi pada saat mama saya sakit dan sakitnya langsung kanker dan berobatnya langsung ke Singapura, saya sadar, wah ternyata asuransi penting. Saya pun nggak tahu pada saat itu punya asuransi. Sampai papa saya ngomong, rumah ini mendingan dijual saja karena rumah saya yang saya tinggal ini mau dijual karena untuk obatin biaya mama karena biaya besar. Ya saya sih turut aja, saya ya orang ya pada saat orang keluarga sakit harta itu nomor 2, yang penting sembuh dulu. Makanya kenapa jangan heran kalau orang kaya itu bisa jatuh bangkrut karena berobat. Karena kalau orang kaya pasti minimal ke Singapura, bahkan mungkin bisa ke Amerika. Mereka orang-orang kaya yang lebih bisa ke Amerika, bahkan Jepang. Jadi menurut saya orang kaya justru harus punya asuransi karena peluang mereka untuk buang duit itu lebih gede timbang orang yang biasa-biasa saja. Yang orang biasa mungkin ke Indonesia doang atau mungkin nggak bisa lari ke negara luar lah karena keterbatasan biaya. Otomatis uang yang mereka keluarin pun, yang mereka hilang pun nggak akan gede. Makanya saya ngomong karena saya ingat mama saya seperti itu, saya punya mindset pada saat itu, oh orang kaya harus punya asuransi. Honda berapa ya miliar yang dia harus buang. Kan eman kayak gitu. Nah, akhirnya mama saya nyeluk punya asuransi. Akhirnya saya ketemu Ceni, saya belajar asuransi seperti apa dan cara klaim seperti apa, dan puji Tuhan mama saya klaim itu cair CCB sama ECC kalau nggak salah 400 sampai 500 juta dalam waktu 2 minggu. Uang itulah yang menyelamatkan rumah saya nih. Akhirnya saya nggak jadi jual rumah karena uang CCB dan ECC. Kebetulan mama saya pakai PHS zaman itu PHSC kamar 750, biaya rawat jalan kanker cuma 81 juta per tahun. Nah, karena itu saya merasa Prudential bagusnya bukan di rumah sakit. Prudential bagusnya di sakit kritis. Kayak gitu. Akhirnya mama saya bisa berobat dan papa saya memutuskan bikin asuransi.
pada saat saya bikin asuransi, Ciarin nawarin sebagai agent. Awalnya pun saya nggak tertarik, kan saya berpikir ya zaman itu ya saya berpikir agent kan sales yang dimana mau berapa sih uang yang didapatkan dari sales itu, paling hanya cukup tiap bulan habis. Mendingan saya bisnis, mendingan saya di kontraktor, saya punya bisnis, saya punya suatu PT, saya bisa hasilin uang miliaran timbang saya jadi asuransi. Itu pemikiran saya pertama. Yang kedua, saya ini biasa gak pintar ngomong. Saya pikir jadi sales harus pintar ngomong, harus pintar berrelasi, pintar dekatin orang, dan intinya banyak hal-hal yang saya merasa saya nggak cocok sebagai sales. Yang kedua, yang ketiga, saya mau nawarin siapa? Teman saya terbatas. Keluarga di Surabaya sih ada, tapi karena saya tipe orang yang nggak suka ngumpul-ngumpul, tiap kali ada acara keluarga, saya nggak ikut. Otomatis kenal sih kenal, tapi nggak akrab. Saya bingung, tiba-tiba menelpon mereka dulu. Gimana? Karena saya seumur umur nggak pernah menelpon mereka tuh. Paling ketemu saya hello, itu pun saya biasanya kalau ketemu teman ya, zaman dulu saya kalau ketemu teman atau saudara di mall, saya pilih menghindar. Mendingan saya menghindar supaya nggak nyapa, supaya nggak ngoceh. Saya seperti itu dulunya. Sekarang sih saya cari. Malah saya pura-pura saya ngajak ketemuan. Nah, akibatnya saya banyak sekali mental block saat itu, dan saya berpikir ya udahlah, paling saya join. Baik lagi, saya orangnya kan mau nolak orang tuh nggak enak. Ini saya nerima dan saya berpikir ya sudahlah, paling nggak saya terima. Saya cuma closing papa saya, adik-adik saya, setelah itu sudah selesai. Setelah itu saya fokus ke pengobatan mama saya supaya cepat sembuh, dan saya pulang ke Dobo, saya kerja kontraktor, cari duit supaya bisa obatin mama saya lagi kalau uang CCB SCC-nya habis. Dan memang benar, pengobatan Singapura tuh sangat mahal. Uang CCB dan SCC itu kita pakai kurang lebih gak sampai setahun tuh habis udah uangnya. Hanya bertahan setahun lah kurang lebih. Tahun depan kita hanya dijatah hospital 81 juta per tahun. Tapi mama saya makai uang rumah sakit tuh obat-obatannya itu sudah satu butir per hari. Berarti sudah 365 juta. Belum ditambah scan dan lain-lain. Ya bisa habis kurang lebih 500 sampai 600. Dan kebetulan kanker ini adalah suatu penyakit yang menurut saya kita ngobati itu bukan untuk menyembuhkan, tetapi hanya untuk mencegah jangan sampai kanker itu menyebar lebih cepat. Jadi saya beranggapan kanker itu kita berobat untuk hanya memperpanjang umur, bukan untuk menyembuhkan secara 100%. Karena terbukti mama saya dikasih obat, pada saat minum obat itu, ternyata dites, tiba-tiba CE-nya naik lagi. Disuruh ditambah lagi radioterapi. Saya ingat radioterapi, papa saya ngambil radioterapi yang paling bagus, kalau saya nggak salah ingat ya, sekali radioterapi itu 30 atau 40 juta, saya lupa. Dan saya harus minimal radioterapi itu, kalau nggak salah itu 15 atau 20 kali. Pokoknya saya tinggal sebulan di Singapura pada saat itu. Dan saya rasakan memang uang CCB sama ACC itu kalau kita nggak punya, waduh habisnya luar biasa. Karena kita harus tinggal di Singapura, sewa apartemen, uang makan, dan Singapura kan pasti mahal. Dan saya merasa, waduh kalau orang nggak punya CCB, ACC, akomodasi itu sangat-sangat gede pada saat itu. Dan akhirnya secara nggak sadar saya berpikir, oh ternyata kalau punya CCB enak ya, rawat jalan kanker bisa pakai uang CCB. Oh kalau punya CCB enak ya, kalau saya perlu ke Singapura saya bisa pakai uang CCB. Saat itu saya udah berpikiran seperti itu karena saya merasa ini uang cash enak. Kalau uang hospital habis di rumah sakit. Jadi saya merasa rumah sakit gak jelek pada saat itu, saya merasa gitu. Ngapain punya rumah sakit? Yang penting punya CCB, SCC aja enak udah. Orang nggak akan pusing, minimal CCB lah. Dan akhirnya radioterapi itu habis udah mungkin
200-300-an. Jadi kadang-kadang pada saat normal-normal saja dengan obat itu sudah habis 500 sampai 600 juta itu normal. Kalau kondisinya pada saat itu ada sesuatu yang menggelojak, sesuatu yang CE-nya naik lagi, ditambah lagi pengobatan lagi, itu bisa tembus sampai 1 M. Setelah itu selesai ya di terapi, hasilnya bagus lagi. Tahun depan naik lagi, dokter ngomong operasi mama saya itu sekali operasi itu habisin 500 juta. Saya kaget. Gila, operasi paru 500 juta. Di saat itu kita keluar uang setahun 1 M lebih. Tapi ya puji Tuhan, Prudential dengan PHSC-nya mama saya bisa cover saat itu 200-300 lah. Ingat saya kebayang 50% lah pakai PHSC-nya Prudent itu. Dan kenapa mahal? Ternyata pengobatannya teman-teman sangat-sangat bagus menurut saya. Karena mama saya itu, bayangin teman-teman, mama saya paru-parunya dibuang 1/4, tetapi operasinya itu hanya 3 titik dan kecil. Saya pikir mama saya akan susah pada saat operasi, akan mengeluh kesakitan, dan kita ini pasti akan, waduh, rawat mama saya, bahkan mama saya akan susah beraktivitas. Ternyata enggak teman-teman. Pada saat dokter datang dan dokter bilang mama saya boleh pulang, kita pulang naik MRT loh teman, jalan kaki, naik MRT. Saya heran, gila. Ternyata harga 500 juta itu memang ya nggak apa-apa, karena habis operasi mama saya itu seperti orang sehat. Maka saya pikir, waduh, memang gimana-gimana, harus Singapura. Dan saya mengarahkan nasabah saya, harus Singapura, karena saya punya belief. Apalagi saya ngalamin sendiri, saya gampang. Maksudnya kalau kita punya belief dan kita bisa nyampain ke orang closing itu gampang menurut saya. Apalagi ngalamin sendiri seperti saya. Akhirnya, dan sekarang tahun ini teman-teman, mama saya naik lagi. Sekarang obatnya dari 1 juta, sekarang harganya menjadi 3,3 juta per butir. Bayangin teman-teman, kalau kita nggak punya asuransi, sebulan 100 juta loh teman-teman. Sekuat apa kita bisa bayar rumah sakit segitu parahnya? Dan biayanya ini sekarang 3,3 juta. Kita nggak tahu tahun depan naik berapa lagi. Karena seperti biasa, obatnya dipakai, setelah obatnya dipakai, dan sudah nggak mempan lagi, harus ganti obat lagi. Karena kalau kita nggak mau ganti obat, mama saya akan di kemo infus, dan saya nggak mau. Kemo infus itu katanya orang-orang sih menyakitkan. Pertama, tersiksa, orangnya muntah-muntah, daya tahan tubuh turun, dan semua selnya itu dimatikan sama obat tersebut. Kita hanya berharap regenerasi sel. Kalau regenerasi selnya kita bagus, kita akan cepat pulih. Bayangin, ya kalau saya muda, usia saya 30-an, di kemo mungkin cepat. Mama saya sudah 50 lebih, mau 60. Usia 60, regenerasi sel mesti cepat apa? Makanya saya selalu ngomong, dok, kalau bisa jangan kemo, kalau bisa ada obat, lanjut aja. Kebetulan obat saya namanya targeted therapy. Jadi, obat itu memang mahal, tapi efek samping nggak ada. Mama saya, kalau teman-teman lihat, kayak orang nggak sakit, karena memang nggak ada efek samping apa, karena harga obatnya luar biasa mahal. Namanya targeted therapy. Dan puji Tuhan, kenapa kok pas saya di Prudential. Kalau teman-teman baca Rawat Jalan Kanker, Prudential itulah satu-satunya, menurut saya sih, asuransi yang mengcover seluruh biaya kanker. Kalau teman-teman tahu, biaya kanker ada bermacam-macam. Tipe jenis pengobatan kanker. Yang pertama paling konvensional itu kemoterapi. Yang pertama operasi dulu yang pasti. Kalau stadium 1 operasi buang selesai. Yang kedua, orang biasanya sinar. Kalau nggak bisa dioperasi, disinar dulu. Nah, habis itu kemoterapi nomor 3. Hemoterapi. Habis itu ada lagi hormonal terapi. Ada lagi kelima, targeted terapi. Mama saya target terapi pakai obat. Jadi kenapa nama target terapi? Karena dia menyerang sel kanker dan menyerang sel lainnya. Nomor 5. Nomor 6, imunoterapi. Lebih mahal lagi. Nomor 7 saya baca muncul namanya proton terapi, dan saya cek kapan hari, India adalah rumah sakit pertama di South Asia, di Asia Tenggara yang menyediakan proton terapi. Dan luar biasanya Prudential bekerja sama dengan rumah sakit India namanya Apollo Hospital. Kalau teman-teman coba lihat India Apollo Hospital, itu Prudential kerjasama. Saya bilang, wih gila ya, kita di perusahaan yang luar biasa, sampai di India pun Prudential tahu rumah sakit mana yang hebat.
Dan saya cek ternyata kerjasama dengan. Jadi kalau mama saya bawa ke India, pasti full cover. Kebetulan mama saya pakai PHSC, dan sekarang kita kebantu dengan adanya campaign. Campaign mama saya bisa upgrade ke Silver A tanpa underwriting. Jadi saya merasa gila, Prudential sangat luar biasa. Posisi orang sudah sakit, masih bisa upgrade ke Silver A. Dan sekarang, ya memang sih pengobatan mama saya akan jauh lebih mahal. Tetapi dengan Silver A, saya bisa cover mama saya dengan 30%. Contoh mama saya habis 1M ya, berarti kan habis 300 juta. Masih mending timbang PHSC yang 81 juta. Saya merasa, waduh, kalau saya di Prudential, bahaya. Karena pada saat itu kita nggak bisa upgrade asuransi. Kayak gitu. Dan akhirnya semakin hari saya merasa, waduh, di Prudential ini luar biasa. Karena di beberapa asuransi, kalau teman-teman baca. Jadi saya nih, kalau saya mau bandingkan asuransi, saya selalu ngomong ke nasabah saya, kenapa sih orang buat asuransi? Karena pasti kan takut sakit yang berat. Karena sakit berat itu makan biaya itu mahal. Dan saya harus ngomong, kanker adalah salah satu penyakit yang sangat menggerogoti financial kita. Kamu harus cek loh, kankermu contoh kamu sudah punya asuransi, kamu harus cek loh, rawat jalan kankermu tuh di asuransi perusahaanmu tuh dia ngover apa aja. Saya pernah lihat beberapa asuransi dia hanya ngover kemoterapi dan radioterapi doang. Tapi nggak selengkap Prudential. Prudential mengcover semuanya. Karena di pasal Prudential hanya tulisannya mengcover seluruh perawatan yang berhubungan dengan kanker. Jadi dia nggak ada batasan sama sekali. Dan habis itu, saya ini, kenapa sih saya bisa akhirnya kok betul-betul mati-matian di Prudential? Karena sebenarnya saya ini sudah nggak punya saya nggak punya pilihan, no choice saya. Karena teman-teman tahu kerja itu kan hanya 2, mau jadi karyawan atau jadi entrepreneur. Saya mau jadi karyawan, saya akhirnya kerja lagi ikut contoh bos saya yang lama. Waktu saya terikat, mama saya butuh saya, pada saat mama saya butuh saya mau ke Singapura, masa harus izin ke bos? Saya pun nggak enak. Masa baru kerja sebulan, udah izin tiap minggu. Dan sekali pergi bisa seminggu, 2 minggu, tergantung hasil pemeriksaan. Saya merasa kalau saya jadi karyawan dan saya kerja kayak gitu, saya merasa nggak enak sama bos kalau saya kerja kayak gitu. Jadi karena saya merasa terikat oleh waktu, saya nggak pilih karyawan. Oke, sekarang kita coba yang entrepreneur. Entrepreneur, kalau saya akhirnya mau mendirikan suatu PT kontraktor, modalnya dari mana? Sedangkan kita lagi berjuang untuk ngobatin mama saya. Akhirnya saya nggak punya pilihan, mau nggak mau Prudential. Karena dengan Prudential kita punya waktu yang bebas. Bebas di sini bukan berarti ya kita bebas nganggur, enggak loh. Pada saat mama saya butuh saya akan fokus mama saya. Pada saat pulang Indonesia, saya akan fokus Prudential. Itu arti fleksibilitas di Prudential. Time di Prudential itu. Pada saat saya mau antar anak saya ke sekolah, anak saya bisa ikut pentas anak saya. Pada saat enggak, ya sudah, saya akan fokus ke Prudential. Dan menurut saya di Prudential ya saya pada saat itu saya kerja matematika. Kenapa? Posisi saya sudah menikah. Mungkin pada saat saya belum menikah pada saat itu, mungkin saya nggak akan seperti ini. Karena kenapa? Posisi istri saya sudah punya toko dan dia udah punya rumah di Surabaya, dan semua biaya rumah tangganya dia sudah dari dulu. Pada saat dia single, dia sudah bisa biayai supirnya, biayai pembantunya. Saya nikah, pada saat ini rumah saya yang sekarang saya tinggal belum jadi. Mau direnovasi, mama saya sakit, akibatnya nggak bisa renovasi. Mau nggak mau saya numpang di rumahnya istri saya. Saya numpang, saya nikah bukan tambah bantu dia, malah membebani dia. Karena akhirnya dia biaya saya nggak kerja. Saya merasa, waduh, saya kok nikah, kok nggak bisa biayai anak orang. Saya merasa gengsi. Jadi gini, saya ini nggak apa-apa. Aku tawarin orang merasa kamu tuh S2 kok in asuransi. Aku tawarin orang laki aku, ya nggak apa-apa.
Ya malu sih malu, tapi malu saya itu lebih malu kalau pertama saya nggak kerja, saya pengangguran, saya di rumah, istri biayai saya, terus contoh papa saya ketemu orang, ditanya, "Anakmu kerja apa?" "Nganggur." Oh, papa saya kan pasti malu. Apa mertua saya pun nggak punya muka untuk ketemu sama mertua saya. Di situ loh, gengsi saya merasa mendingan saya ditolak orang, saya anggap saya dijauhi orang pun, dan sampai sekarang pun saya tetap dijauhi orang sih dari dulu. Saya mau diblok orang atau gimana pun, ya nggak apa-apa. Yang penting saya bisa dapat uang, saya bisa sukses di Prudential, sehingga saya nggak gengsi terhadap orang sekitar memandang saya kok nggak kerja, istilahnya kerja. Menurut saya lebih gengsi di situ. Jadi saran saya sih, coba teman-teman temukan suatu alasan ya, orang ngomongnya big why-nya tuh ya. Jadi yang membuat walaupun saya ketolak orang pun, tanpa saya diomongin sama leader, tanpa saya motivasi, saya punya self motivation sendiri. Ya paling kecewa, tapi setelah itu besoknya bangkit lagi, cepat recovery-nya, karena ada hal-hal seperti, dan saya melihat kayak Kobe sempat cerita, kenapa sih dia berjuang di Prudential, posisi toko bangkrut, anak barusan lahir. Coba posisinya pada saat itu Kobe belum punya anak. Saya rasa pun nggak bisa sukses di Prudential, karena semua orang punya why-nya masing-masing. Saya pun yakin kalau pada saat saya nggak nikah dan saya masih bujangan, saya pasti nggak sukses, karena saya merasa saya berjuang ini gaya apa sih? Wong orang tua ada, saya makan minum ikut orang tua. Ngapain saya pusing-pusing di Prudential? Mesti capek-capek, tawari orang, terus ditolaki orang, malu. Ngapain sih malu-maluin kayak gitu? Tapi berhubung saya sudah punya keluarga dan saya merasa kalau sudah menikah, haram hukumnya untuk orang tua tetap support financial, makanya saya merasa saya harus berjuang di Prudential. Itu sih menurut saya kenapa saya punya why, kok bisa saya harus bisa kencang di Prudential, dan saya bisa mencapai 1M lebih gara-gara itu, teman-teman. Karena saya hitung-hitung, Surabaya nih kalau kita punya income 20-30 juta habis buat nggak bisa nyicil menurut saya sih. Karena lifestyle keluar Surabaya sangat-sangat tinggi menurut saya. Makannya juga berapa, sekali nge-mall udah berapa. Jadi saya belum lagi kalau punya kendaraan nyicil mobil, belum lagi kalau rumah, apalagi rumahnya nyicil. Waduh, saya merasa 23 juta pasti nggak cukup. Makanya kenapa saya bisa kencang pada saat tahun pertama. Ya gara-gara itu teman punya suatu why-nya ini loh. Kenapa saya harus berjuang. Saya pernah juga dengar leader dari luar kota, dia cerita, dia tuh karyawan, kerjanya dari pagi sampai malam loh. Dia kerjaan Prudential pada saat makan siang sama makan malam. Dia bela-belain cuma beli roti sama minum air. Terus langsung prospek. Kenapa? Karena kalau saya nggak salah ingat ya, dia punya anak, anaknya itu pintar dan anaknya ngomong, "Pak, nanti saya mau kuliah dokter." Terus dia ngitung-ngitung nih, kuliah dokter berapa sih biayanya? Dan sekarang anaknya contoh usia 10 tahun. 8 tahun kemudian usia 18 mau jadi dokter. Dia ngitung dengan gajinya sekarang dia bisa nabung berapa. Ternyata setelah dihitung nggak cukup untuk biaya dokter saat itu. Terus dia merasa, waduh kalau saya gini terus, pasti anak saya nggak bisa kuliah dokter. Sampai anak saya nggak bisa kuliah dokter dan dia gagal masa depannya. Ya gara-gara saya, karena saya nggak bisa biayai dia. Dan dia bayangin hal itu terjadi. Dia merasa saya jadi orang tua yang gagal. Dan pada saat itu dia merasa, "Tidak apa-apa, saya jadi Prudential, saya mau tolakin orang, saya walaupun saya nggak makan pun, ya nggak apa-apa." Karena yang penting pada saat saya berjuang ini, anak saya bisa kuliah dokter. Saya ditolakin orang punya nggak apa-apa. Karena maksudnya sakit hati ditolak orang dibanding dengan nggak bisa kuliahin anak saya dokter. Itu lebih parah nggak bisa kuliahin anak saya dokter. Sehingga dia bisa kencang dan sekarang ada di Prudential. Itu big why. Menurut saya temukanlah big why itu, dan makanya oleh karena itu saya pribadi pun kalau saya rekrut agent, saya suka yang sudah nikah, sudah punya istri, apalagi punya anak. Makanya saya suka rekrut keluarga muda, di mana baru punya anak atau baru mulai nikah. Nah itu, karena saya percaya pada saat kita nikah,
biaya kita ini naik berkali-kali lipat. Dan ada agen saya yang awalnya nggak aktif, tiba-tiba mulai aktif. Kenapa? Barusan nikah. Dan dia merasa ternyata gila ya, dengan nikah ini biaya dia kerja sama orang itu nggak cukup untuk biaya keluarga. Apalagi sekarang baru biaya istrinya. Nanti kalau punya anak seperti apa? Akhirnya mau nggak mau dia punya punya hasrat lagi di Prudential seperti itu. Jadi temukanlah why-nya teman-teman. Saya pikir kalau teman-teman punya why-nya yang keren, yang menurut teman-teman, dan apalagi seperti saya yang no choice ya, mau nggak mau harus Prudential, itu pasti kenceng. Itu sudah terbukti. Saya lihat dulu Wiwi dulu pun kan why-nya itu kan punya baby, terus no choice lagi, bangkrut usahanya, kayak kencang. Saya juga merasa beberapa leader yang kenceng-kenceng, dia punya why yang menurut saya sangat-sangat besar, sehingga mau nggak mau harus sukses di Prudential. Nah, jadi awal saya cerita saat join sebagai agent, saya cuma ngomong gini ke saudara. Pada saat itu saya ring 1, saya coba prospek saudaranya mama saya, saudara papa saya. Cuma saya telepon, loh Ai ini sudah punya asuransi. Oh sudah Rek, asuransi apa Ai punya? Dia bingung biasanya kita tanya gitu. Terus saya pancingnya, asuransi pakai kartu itu dah. Oh iya ada kartunya, biasanya gitu. Nah, saya ngomong, Ai asuransi kartu itu, pada saat itu saya ngomongnya, ya maklum izin baru, jelek loh Ai asuransi kartu itu. Kalau Ai punya asuransi cuma kartu, terus Ai sakitnya seperti mama kemarin, saya cerita mama saya habis berapa, itu gak nutoti loh Ai. Ai harus tambah asuransi namanya CCB. Dia nanya, apa tuh CCB? Ya itu tadi, saya jelasin. Nah, jadi saya ini sebenarnya, dan saya pun akhirnya saya ngaku saya itu mis-selling, karena menurut saya CCB itu bukan dipakai untuk bayar rumah sakit. Bayar rumah sakit adalah kartu. CCB itu dipakai itu membiayai biaya-biaya yang tidak bisa di-cover oleh rumah sakit. Contoh, pengeluaran bulanan, cicilan, hutang, dan lain-lain. Tapi di benak saya itu, kalau mama saya memakai CCB untuk berobat, saya merasa CCB ini sangat bagus. Jadi, kenapa saya bisa M lebih juga saat itu? Karena saya tawarin orang semua CCB. Dan CCB kan preminya jauh lebih gede daripada hospital. Zaman kita, apalagi zaman kita PHS kan, ya PS kan limitnya kecil dulu. Dan akhirnya preminya kita pun tidak segede sama CCB. Saya selalu ngomong CCB bagus Ai. Kanker kemarin mama, CCB yang bayar semua. Karena bagusnya punya 1M, langsung share 1M, dapat dulu biayanya berapa. Sisa diambil. Akhirnya, walaupun konsep saya mis-selling saat itu, tapi orang ngambil. Karena orang gak peduli kita benar atau salah. Yang penting menurut saya belief kita ya sama suatu produk. Karena apalagi saya merasakan sendiri ya, saya ngomong orang CCB ini bagus, harus pakai, harus punya. Kalau enggak, dan nututi pasti jual rumah seperti aku dulu mau jual rumah. Akhirnya orang-orang beli. Jadi saya sih pakai itu sih untuk jualan zaman dulu, cuma CCB. Ketemu orang pasti punya kartu, CCB bagus, CCB. Saya takuti dengan kalau kartu nggak cukup limitnya, kalau nggak cukup jual rumah loh. Terus punya CCB loh, karena mungkin masih tuh ring 1 dan dia kenal mama saya, dan dia tahu mama saya sakit habis biaya banyak, beli akhirnya saat itu. Itu sih cara saya zaman dulu kok untuk jualan asuransi kok bisa 1M lebih pada saat itu. Kira-kira ngomong apa lagi kok? Lah, masih panjang nih, masih jam 8 selesai jam 11 kok. Oh iya, siap. Boleh masuk ke teknisnya. Jadi teman-teman, sesi yang pertama ini Regnado sampaikan alasan dia join, asal mulanya dia seperti apa, ya itu harus paling nggak Anda tangkap highlightnya adalah harus punya alasan yang sangat kuat dan jelas. Kenapa sih kok mesti di Prudential? Nah, itu yang Regnado bilang tentang big why, ya. Nah sekarang kita mau tahu nih gimana actionmu kok bisa tiap tahun capai klub-klub, terus kondisi yang dulu dengan kondisi sekarang, apa yang kamu lakuin untuk bisa dapat API, termasuk closing pribadi maupun bangun tim. Karena peserta di acara hari ini selain agent juga leader. Kalau sekarang sih karena saya suka belajar, akhirnya cara jualan saya tentang saya
masih tetap jualan CCB karena saya merasa kita nawarin orang asuransi itu dia pasti punya hospital. Apalagi zaman dulu kita punyanya cuma PHS, yang dimana zaman orang sudah punya onbil-onbil. Saya mau nawarin PHS ya pasti kalau bandingkan compare produk doang ya, kita nggak usah ngomong biaya dan pasal dan lain-lainnya, pasti kalah PHS. Karena ya yang satu onbil, yang satu inner limit, mana bisa menang inner limit. Dia cuma ngomong aja, kita kalau mau ke Singapura biaya 1M bisa nggak cover dengan PHS? Ya pasti nggak bisa. Oleh sebab itu, saya jarang sekali jualan PHS zaman itu. Karena kalah dengan onbil yang pertama. Yang kedua, orang sudah punya banyak asuransi rumah sakit yang kartu. Jadi, kalau saya sih jualan ke orang, saya berusaha tidak ganggu produk hospitalnya. Walaupun saya tahu ada beberapa kelemahan. Saya lihat orang sih, kalau orang itu saya kenal baik, dan saya tahu dia nih percaya sama saya bisa otak-atik hospitalnya, saya bisa kasih tahu istilahnya, produkmu ini ada kekurangan di sini-sini loh, kamu harus tahu. Tapi kalau orangnya nggak terlalu dekat sama saya jujur saya kan nggak akan otak-atik, karena saya merasa, apalagi orang merasa kita ini agent prudential ya, dia merasa ya iyalah kamu ngomong saya punya produk jelek, karena kamu kan prudential, pasti kamu bela prudential. Akibatnya di mata nasabah kita kok agent tapi kok jelek-jelekin produk lain. Makanya saya pada saat join saya berusaha tidak ngurus secara apa, nanti saya akan ngurus pada saat trust-nya muncul. Jadi gimana sekarang? Saya mendingan fokus ke CCB aja. Nah, saya jualan saya ya bedain, karena dulu saya ngomongnya CCB bisa pada saat itu kan rumah sakit on bill kan jarang saat itu. Adapun on bill nggak ada one bed one room, di kamarnya 1.500.000. Jadi kalau kita nginap di kamar yang lebih 1 juta kan pro rata. Saya dulu zaman dulu saya bisa masukin on bill yang CCB. Saya ngomong, "Loh, ai punya kamar 1 juta." Sekarang Singapura kamarnya sudah 5 juta. Ai cuma di cover 1/5. Ini loh ada CCB untuk nalangin biaya pro rata yang tidak di cover sama asuransi tersebut. Nah, zaman dulu saya masih bisa pakai CCB, dan zaman itu saya tidak punya suatu informasi bahwa CCB ini selain bayar rumah sakit punya hal-hal apa lagi. Karena saya belajar, jadi saya tipe orangnya setiap kali ada acara M2, M3 gratis saya datang pasti. Bayar pun saya datang, apalagi gratis. Jadi sampai saya pernah diajakin CR nih, saya ikutin seminar, kalau saya bayar berapa juta ya, 5 apa 10 juta gitu, saya lupa. Saya bayar. Karena saya sih berani invest. Kalau saya merasa ini bisnis ya harus invest, apalagi investnya layar ke atas. Dan kebetulan saya tipe orang yang suka belajar, kayak ikut kelasnya, kapan hari kelasnya yang mikir-mikir kayak Dr. Juwani kan kelasnya mikir, saya suka, saya ikut. Terus kayak ada lagi satu agent yang kemana hari bikin live IG yang mengenai investasi, saya suka hal-hal yang mikir itu. Gratis saya ikut, apalagi bayar. Jadi teman-teman, saya harap beranilah invest, apalagi James Green cuma 75.000. Saya nggak langsung mikir, saya nggak mikir panjang. Juta saya bayar, apalagi cuma 75.000. Saya langsung bayar. Bahkan kalau saya pribadi sih, saya merasa nggak tahu ya, kalau saya merasa ada gini, saya ada beberapa agent saya merasa nih mereka nih niat dan ada beberapa agent yang gak niat. Yang gak niat, saya suruh kalau kamu bayar sendiri. Yang niat, saya bahkan kalau yang niat ya, saya merasa memang dia niat, saya bahkan berani support. Gak apa-apa, saya merasakan saya berani invest. Kayak gitu. Jadi pada saat saya ngikutin banyak training, nah saya ngerti ternyata fungsi CCB bukan seperti itu. Saya balik lagi ke nasabah-nasabah saya. Ini, nasabah itu gak ngerti kalau sudah punya CCB. Teman-teman ngomong CCB sekarang ya, teman-teman ketemu lagi besok, apa lusa ya, tak jamin pasti lupa. Gak tahu tuh CCB, sudah lupa. Saya pernah punya nasabah dulu, saya
dia ikut 2015, terus kemarin tuh pernah jatuh biasa doang, terus akhirnya saya bantu scan rawat jalan di UGD, tercover full, dan memang hasil scan-nya nggak apa-apa, nggak ada geger otak sama sekali. Udah, berhasil dia happy, trust-nya muncul, akhirnya kemarin itu saya coba datangi, saya telepon aja ke dia, saya mau kok lagi di mana? Lagi di kantor, kok aku tak ke kantor yang ketemu ya? Oh iya Rek, datang aja, karena nasabah kalau sudah trust, kita telepon kayak gitu, nggak ada nanya, buat apa Rek? Nggak ada. Yang nanya kayak gitu, yang belum punya trust biasanya. Kalau sudah punya trust, langsung datang aja ke kantornya. Saya ngomong ke dia, terus saya ngomong, kok punya asuransi yang diikut di saya dulu kan? Zaman itu dia ikut saya PHS zaman itu. Karena kebetulan saya masa dia belum punya asuransi kesehatan, saya nawar dia PHS. Habis itu saya tempelin CCB di polisi yang sama. Saya ngomong kok PHS Koko ini limitnya kecil, segini doang. Sakit parah. Untuk berobat ke Singapura habisnya bisa milatan. Nah ini loh kok ada CCB 2M buat nalangi Koko. Jadi Koko jangan khawatir. Pakai perpaduan PHS dan CCB-nya juga cukup. Dan itu pun salah teman-teman. Zaman itu saya proses itu salah karena kalau teman-teman tahu urat kecetit aja kalau kita mau berobat di Singapura udah habis 500 juta. Dan urat kecetit CCB nggak akan cair. Jadi yang benar itu on bill. Jadi semua nasabah teman-teman atau semua teman-teman punya teman atau saudara pastikan mereka sudah punya on bill. Nah pada saat itu karena dia masih punya PS, saya ngomong kok PS kok pun upgrade aja. Kayak untuk saya cerita kelebihannya on bill itu apa. Dan kebetulan kan sekarang kan campaign dan campaign kan diperpanjang sampai Juni. Sekarang campaign jalan lagi nih. Kok bisa loh upgrade tanpa di underwriting, yang artinya kau tidak punya klaim yang kemarin, polisi nggak akan terhitungkan, pasti polisi terima dengan premi standar. Kalau kau nggak ambil ini sekarang promonya habis dan kau mau upgrade, saya jamin kau pasti ada substandar yang kau pernah klaim kau kan polisi takut juga kau pernah jatuh. Sekarang saya sehat tapi nggak tahu ke depan gimana. Saya cerita, jadi saya selalu buat cerita. Istri saya punya untung ini. Zaman dulu pas muda kerja di pemotongan kayu orang Kalimantan. Dia muda dia pernah ketatap kayu. Jadi kepalanya kena kayu. Terus tapi nggak apa-apa. Jadi istilahnya kayak pusing doang, duduk sebentar, segar lagi, kerja lagi. Ternyata pas tua usia 60-an tiba-tiba dia kolaps. Gelap, blackout. Terus dibawalah ke Singapura. Di Singapura dia operasi tapi keyhole. Dia operasi yang kecil, nggak perlu buka tempurung. Terus dokter operasi, dokter benerin, bangun lagi dia. Terus nanya, kamu ini dulu pernah trauma ya, kena kepala ya? Dia, iya dulu, zaman dulu pernah itu. Oh iya, zaman dulu kamu nggak apa-apa. Ternyata ini barusan muncul pas saat kamu tua. Nah, gini loh, aku bukan nakut-nakutin Koko. Aku cuma cerita apa yang tak alami, Ko. Maksudnya jangan sampai kau mengalami kayak gini lah, kalau kayak gini terus kau punya PHS cili 60, apalagi 60 tahun ini kau masih usia 30. 30 tahun kemudian jadi apa? Kau punya PHS. Jadi saya selalu balut dengan suatu story yang istilahnya menghubung-hubungkan. Kenapa sih saya tawari kamu? Apa sih alasannya saya nawari kamu? Jadi kamu ini upgrade ini ada alasannya, nggak asal upgrade toh. Akhirnya iya masuk akal ya Reki. Ya wis lah, upgrade. Oke, upgrade. Datang, saya telepon. Ya apa kok? Sudah datang dah. Kartu sama ininya. Dia cerita, Rek, ini saya sudah dapat dokumennya, tapi kok kartunya nggak ada ya? Kebetulan ya memang nggak tahu kenapa kartunya nggak ada. Saya teleponnya Prudential. Kita bisa request kirim kartu ke kantor. Nah, datanglah kantor saya. Langsung, kok kartunya udah datang kok. Saya ngantor ya, saya ngantor ke kantor. Pas saya ngantor, saya cerita, kok punya hospital on bill ini bagus kok. Tapi kemarin saya ada ikut training kok. Nah, di training itu dia cerita, ya saya cerita segitiga pengaman itu yang masalah pertama harus punya hospital on bill, yang kedua harus punya proteksi income kok. Dia tanya, lo apa itu proteksi income? Ya saya cerita konsepnya bahwa
orang sakit ada 2 jenis kok. Contoh ya, saya sakit DB. Saya sakit DB paling dirawat 1 minggu, sudah punya saya pada saat check out, dibayarin rumah sakit, udah selesai. Saya udah pulang. Nah, setelah itu paling saya kontrol sekali 2 kali, ya saya kerja lagi karena saya cuma DB. DB adalah penyakit yang masuk, sakit, keluar rumah sakit, sembuh. Bisa kerja lagi seperti semula. Nah, bayangin kok ya, saya ini ternyata bukan DB. Jadi kalau teman-teman ngomong gitu, ngomong, ya jangan dia yang sakit, kita aja atau orang lain lah. Nah, saya ngomong kalau misalnya saya ternyata nggak sakit DB kok, saya sakit stroke. Masuk kan stroke. Menurut kok stroke itu penyakit yang masuk stroke, keluar masih stroke nggak? Dia ngomong, ya masih stroke, masih sakit dong. Iya, kok bener. Menurut Koko, lihat orang sembuh dari stroke itu keluar rumah sakit langsung bisa kerja nggak? Dia ngomong, ya nggak bisa. Menurut Koko berapa lama pemulihannya untuk orang bisa kerja lagi seperti semula? Dia ngomong nggak tahu. Ya memang kok bisa setahun, 2 tahun, 5 tahun, bahkan bisa sembuh sekali. Masalahnya kita punya pengeluaran itu sudah kadung jalan kok. Lifestyle sudah terbentuk. Kita nggak bisa kerja, income kita berhenti. Terus yang bayarin kita punya pengeluaran siapa? Bisa nggak kok? Koko punya cicilan mobil, rumah, hutang usaha, Koko kumpulin utang-utangnya terus Koko klaim pakai kartu ini. Aku tanya gitu biar dia paham. Tunggu sampai dia jawab. Dan dia ngomong, ya nggak bisa, ini kan hanya biaya rumah sakit. Betul kok. Nah, terus kalau Koko nggak bisa klaim nota ini, Koko klaimnya di mana? Karena Koko harus butuh suatu proteksi untuk bayar ini dong, untuk Koko klaim ini dong. Karena Koko posisinya kan nggak bisa kerja sekarang. Nah, dia ngomong, nah iya, terus klaim gimana kalau posisi kayak gitu? Nah, makanya Koko buatlah proteksi income. Kita bisa klaim di situ. Oh, ada produk kayak itu? Ya ada kok. Apa yang lakuin? CCB lagi. Karena nasabah nggak sadar kalau dia dulu ambil itu CCB. Polis datang ini kok ya, saya langsung tulis. Kok ini polis proteksi income. Bilang sama istri, keluarga, amit-amit ada resiko sambil dasar kerja. Ini yang kau klaim. Terus langsung proteksi income. Ini hospital kok. Jadi nasabah pun nggak buka, dia cuma ini proteksi income. Ya udah dimasukin berangkas. Intinya aku sakit, nggak bisa kerja. Ini saya pakai untuk memproteksi pengeluaranku. Dia cuma tahunya gitu doang. Dia cuma tahunya konsep, dia nggak tahu produk. Jadi kita bisa jualan ke orang itu dengan konsep yang berbeda-beda. Kemarin pun, bukan kemarin sih, pada saat sebelum corona sih, saya ketemu AI, saya cerita konsep tapi bukan konsep. Karena gini, teman-teman kalau mau nawarin orang harus fact finding.